Bab 16. Direktur Liu, seseorang di luar sedang mencarimu. Tidak. Direktur Liu masih tersenyum, tetapi dia menolak dengan sangat tegas dan langsung, karena tindakan kriminal Anda sangat merusak kepentingan kami. Pada pertemuan kemarin, tim komite partai kami memiliki hasil diskusi yang sangat jelas, yaitu kami menolak untuk melakukan produksi atau kerjasama komersial dengan perusahaan yang secara moral tercela seperti Anda. Silakan kembali. Sejujurnya, saya tidak berharap Anda memiliki wajah untuk datang kepada kami. Tidak ada yang salah dengan pelajaran berdarah dari para pendahulu revolusioner. Anda adalah kapitalis yang tidak tahu malu dan hewan kurus di kulit manusia. Menghadapi pelecehan yang begitu eksplisit dan kejam, Jia Yapeng masih memiliki senyum di wajahnya. Jika Jia Yapeng benar-benar pria di zaman ini, dia akan gemetar karena marah jika dia tidak benar-benar dipermalukan. Tapi Jia Yapeng tidak. Karena Jia Yapeng, yang lahir dalam 90 tahun, tumbuh di abad ke-20 dan menikmati permajaan besar yang dibawa oleh reformasi dan keterbukaan, tentu saja, dia tahu betapa konyolnya kata-kata ini. Ini seperti pria setinggi 1,90 meter yang tiba-tiba melihat pria setinggi 1,50 meter yang menyebut dirinya hantu kerdil. Siapa yang peduli dengan pelecehan seperti itu? Oleh karena itu, senyuman di wajah Jia Yapeng menjadi lebih cemerlang, sehingga sutradara Liu malu untuk memarahinya. Direktur pabrik Liu benar. Meskipun pabrik kami tidak bertanggung jawab secara hukum, perusahaan kami juga merasa sangat bersalah, jadi perusahaan kami bersedia memberi kompensasi atas kejadian ini. Jia Yapeng melanjutkan sampai direktur pabrik Liu lelah dan selesai memarahi. Apa yang sedang Anda bicarakan? Direktur pabrik Liu benar-benar pusing. Apa yang dipikirkan pemuda di depannya? Apakah dia mengambil inisiatif untuk datang dan memarahi, lalu membayar sendiri? Ada orang-orang hebat di dunia? Kong Er tidak sehebat dia. Katakan padaku. Berapa yang akan kau bayarkan kepada kami? Ratusan dolar. Hehe. Direktur Liu menemukan bahwa dia terlalu banyak bicara. Saatnya mendengarkan apa yang ingin dikatakan orang lain. Untuk kerusakan yang diderita perusahaan Anda kali ini, perusahaan kami bersedia memberikan kompensasi 500.000 yuan. Jia Yapeng berkata dengan samar. Bangdang. Ketel air panas di kaki direktur pabrik Liu ditendang. Untungnya, kualitas ketel air panas di era ini cukup keras, dan seluruh lapisan dalam tidak meledak. Jika tidak, direktur pabrik Liu akan benar-benar kehilangan kedewasaannya. Anak kecil, ini bukan taman hiburan. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan mengirim seseorang untuk mengalahkanmu. Bentak direktur pabrik Liu. Untuk kompensasi 500.000 yuan, Anda harus tahu bahwa kehidupan pabrik percetakan sekarang tidak mudah. Jangan melihat perusahaan besar seperti pabrik percetakan milik negara Yuzhang, tetapi semakin besar skalanya, semakin besar kerugiannya, karena ada ratusan mulut anggota keluarga dan pensiunan karyawan di belakang pabrik percetakan milik negara Yuzhang, yang seharusnya diisi, dan beban di dalam pabrik akan menjadi berat. 1 tahun kemudian, saya tidak menghasilkan apa-apa. Sebaliknya, saya kehilangan 500.000. Jika si kecil ini benar-benar dapat mengkompensasi 500.000, maka kerugian pabrik tahun ini dapat dihapuskan. Dalam kepemimpinan yang unggul, masa depan saya akan seperti itu. Tunggu, aku sedang memikirkan sesuatu. Aku benar-benar yakin si kecil ini bisa memberiku kompensasi 500.000. Direktur pabrik Liu menepuk kepala Anda. Bahkan dia pikir dia sedikit lucu. Bab 17. Tentu saja kamu harus mempercayainya, selama kamu mendengarkanku. Jia Yapeng tersenyum. Cukup. Jangan menggoyahkan bebanku. Ceritakan semuanya. Direktur Liu mengatakan dia tidak tahan berbicara dengan orang ini. Dia takut dia akan lelah sampai mati. Sebenarnya sangat sederhana. Apa penawaran Anda untuk kartu seperti itu jika saya meminta pabrik Anda untuk memproduksinya? Tanya Jia Yapeng. Ini. Ekspresi direktur pabrik Liu tiba-tiba menjadi malu. Dia benar-benar tidak tahu berapa biaya produksi kartu semacam itu. Tunggu, aku akan pergi dulu untuk kenyamanan. Liu Changlong masuk dengan kartunya selama 20 menit dan berkata dengan lemah, jika dihitung berdasarkan berat, 1.000 yuan dan 100 kilogram. Jika dihitung dengan jumlah lembar, hampir 0,45 senin per lembar.
Sial, jauh lebih murah dari harga Presiden Wong. Nyatanya, berbisnis dengan badan usaha milik negara itu bagus. Itu tulus. Jia Yapeng menghela nafas saat mendengar harganya. Dia lupa bahwa harga 2 senin per buah dibuka sendiri. Kenapa, harganya terlalu mahal? Padahal, selama jumlah yang bisa kamu mulai terlalu sedikit, kamu harus mempertahankannya setiap kali kamu mulai, kalau tidak harganya bisa lebih murah. Melihat diamnya Jia Yapeng, Direktur Pabrik Liu memikirkan harga biaya 0,3 poin yang baru saja dilaporkan oleh bawahannya, dan mau tidak mau mundur sedikit. Tidak, bagaimana menurutmu? Bagaimana kalau aku membuka 1 senin, yaitu 2.000 yuan dan 100 kilogram untuk membeli kartu-kartu ini? Jia Yapeng menyipitkan matanya dan berkata, tidak, harganya terlalu rendah, bahkan lebih tinggi dari harga biayaku. Tunggu, berapa harga yang baru saja kau katakan? Direktur Pabrik Liu berdiri tiba-tiba. Setiap Senin. Jia Yapeng mengulangi. Kamu gila? Direktur Pabrik Liu duduk kembali. Aku tidak gila, ini kompensasi yang kuberikan pada pabrikmu. Jia Yapeng tiba-tiba membuang semua tawanya, duduk tegak dan berkata dengan serius, Direktur Pabrik Liu, ide saya adalah saya menandatangani perjanjian pembelian dengan Anda dengan harga total 1 juta dengan harga 1 poin, dan membeli kartu tersebut senilai 1 juta. Bahkan jika saya memberi kompensasi kepada pabrik Anda sebesar 500.000, bagaimana? Apa yang kamu katakan itu benar? Direktur Pabrik Liu memukul meja dengan keras. Kita bisa menandatangani kontrak hitam putih. Bagaimana saya bisa memalsukannya? Jika saya melanggar kontrak, Anda bisa menuntut saya di pengadilan. Saya yakin selama saya melanggar kontrak, pengadilan tidak bisa menutup-nutupi perusahaan swasta seperti saya. Tapi bagaimana saya bisa yakin bahwa Anda bisa melakukan 1 juta bisnis dengan saya? Bisakah Anda mengambil 1 juta sekarang? Direktur Pabrik Liu bertanya dengan tegas. Aku tidak bisa mengeluarkannya. Jia Yapeng menggelengkan kepalanya. Tapi ini bukan pesanan, tapi pesanan dalam 3 tahun ke depan. Saya akan memesan setidaknya 1 juta dari pabrik Anda dalam 3 tahun ke depan. Jadi itu idemu. Direktur Pabrik Liu tidak bodoh dan langsung mengerti apa yang dimaksud Jia Yapeng. Sebenarnya kamu baru saja mengatakan ingin membeli kartu dari pabrik kami, tetapi kamu baru saja mendengar bahwa kami tidak ingin menjualnya kepadamu, jadi kamu ingin meminta barang dengan care ini, kan? Hampir itu yang kumaksud. Jia Yapeng mengangguk dan siap mengakui. Jika aku tidak ingin melakukan bisnis ini denganmu, tolong pergi sekarang. Ekspresi sutradara Liu menjadi acuh tak acuh. Maka direktur pabrik akan kehilangan banyak uang. Lagi pula, saya membayar 1 senin, tapi ini nyata. Jia Yapeng tersenyum manis. 3 tahun, total 36 bulan, rata-rata 30.000 pesanan sebulan, dan uang tunai ada pada saya. Selama saya menandatangani kontrak, saya dapat membayar 30.000 untuk barang sekarang, dan pengiriman dalam 10 hari sudah cukup. Tanda petik. Direktur Liu, saya dengan tulus datang untuk meminta maaf kepada Anda dan memberikan kompensasi kepada Anda hari ini. Maka saya lebih baik mematuhi perintah daripada menghormati. Jia Yapeng tersenyum menjadi bunga. Bacon goreng dengan artemisia selengensis di pabrik percetakan milik negara Yuzhang benar-benar enak. Jia Yapeng makan 2 mangkuk nasi lebih banyak dari biasanya, dan perutnya sudah kenyang. Begitu dia pergi bekerja pada sore hari, Direktur Pabrik Liu datang dengan kontrak dan meminta Jia Yapeng untuk segera menandatangani kontrak. Kontrak tidak dapat ditandatangani secara sewenang-wenang. Jia Yapeng dengan hati-hati membaca kontraknya. Direktur Pabrik Liu tampaknya takut Jia Yapeng akan melarikan diri ketika setengah dari pembayaran dilakukan, sehingga secara khusus diatur dalam kontrak bahwa jika pembayaran tidak dapat dilakukan pada waktu yang disepakati, pihak A berhak untuk mengakhiri kontrak dan meminta pihak B untuk mengkompensasi pembayaran yang belum dibayar. Selain itu, setelah Jia Yapeng menentukan bahwa tidak ada klausul jebakan yang disengaja, dia menunjuk ke kontrak dan berkata, Direktur Pabrik Liu, selama Anda menambahkan klausul lain, kontrak akan baik-baik saja. Syarat apa? Tanya Direktur Liu. Klausul kerahasiaan dan anti-plagiarisme. Kata Jia Yapeng. Mengapa Anda menginginkan istilah-istilah ini?
Direktur pabrik Liu berkata tidak setuju. Ini hanya beberapa gambar karakter. Apakah pabrik kami akan menyalin gambar Anda? Tentu saja, pabrik Anda tidak akan melakukan hal seperti itu, tetapi ini adalah aturannya. Sebenarnya, kami telah mengajukan perlindungan hak kekayaan intelektual nasional untuk konten grafis ini, tetapi juga merupakan praktik internasional untuk bergabung dalam kontrak. Setelah itu semua, perusahaan kami benar-benar mengandalkan kartu ini untuk mendapatkan keuntungan. Jia Yapeng tersenyum. Entah kenapa, beberapa orang akan bersedia membayar untuk foto-foto ini. Direktur pabrik Liu menggelengkan kepalanya. Dia tidak bermaksud jahat, tetapi berpikir bahwa ide anak muda itu terlalu aneh sekarang. Kalau begitu tambahkan satu. Kami adalah perusahaan milik negara dan tidak akan melakukan hal seperti itu. Jika kami melakukannya, kami akan memberikan kompensasi kepada Anda 10 kali lipat dari kerugian. Liu Chang berkata dengan senyum lebar. Jia Yapeng mengangguk keras dan menulis klausul ini. Yah, semoga kita senang bekerja sama. Selamat bekerja sama. Direktur pabrik Liu dan Jia Yapeng masing-masing menandatangani kontrak. Bahkan jika kesepakatan itu benar-benar diselesaikan, itu tidak dapat diubah. Ngomong-ngomong, Direktur pabrik Liu, saya ingin menanyakan satu hal lagi. Kata Jia Yapeng setelah melihat kontrak ditandatangani. Apa masalahnya? Chuan Wang, saya harap perusahaan Anda dan kantor polisi akan menelepon dan membiarkan orang-orang pergi. Tidak mudah merayakan tahun baru segera. Jia Yapeng berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu dan Wang selalu saudara? Liu bertanya sambil tersenyum. Tidak. Jia Yapeng menggelengkan kepalanya, tetapi bagaimanapun juga Presiden Wang adalah rekan saya. Saya selalu memiliki keyakinan bahwa saya tidak hanya ingin menghasilkan uang, tetapi juga pasangan saya. Tidak hanya saya ingin menjalani kehidupan yang baik, tetapi juga pasangan saya. Karena semua orang memiliki kerjasama yang baik, saya berharap untuk melakukan yang terbaik. Sangat bagus untuk menjadi baik untuk menjadi baik. Senang sekali bersikap baik kepada semua orang. Direktur Liu memikirkan kalimat ini dan akhirnya menghela nafas. Jika Anda mengajukan permintaan seperti itu kepada saya sebelum menandatangani kontrak, bahkan jika Anda tidak menandatangani kontrak, saya tidak akan menelepon. Tapi karena sudah diajukan sekarang, demi wajahmu, aku akan meneleponmu. Terima kasih, Direktur Pabrik. Jia Yapeng berkata dengan penuh terima kasih. Yah, kamu anak yang baik, meskipun kamu memiliki lebih banyak hati dan pikiran. Jika anak saya memiliki pikiran dan kemampuan Anda sekarang, saya akan cukup dalam hidup saya. Sudah larut. Masih banyak hal di pabrik. Kembalilah dini. Sedikit lebih banyak kebaikan ditambahkan pada kata-kata Direktur Liu, yang menghangatkan hati Jia Yapeng. Bab 18. Tidak lama setelah kembali ke pabrik, Presiden Wang menemukan Jia Yapeng. Jika Jia Yapeng tidak menghentikannya, Jia Yapeng akan berlutut di tanah dan bersujud begitu dia bertemu, berterima kasih kepada Jia Yapeng karena telah menyelamatkan hidupnya. Ternyata Direktur Pabrik Liu sangat baik hati. Dia secara khusus mengatakan di telepon bahwa Jia Yapeng telah menjelaskan sebelum membatalkan laporan tersebut. Oleh karena itu, begitu Presiden Wang keluar, dia langsung berterima kasih kepada Jia Yapeng. Jia Yapeng secara alami tidak bisa benar-benar bersujud satu sama lain. Mereka saling bertukar sapa. Presiden Wang juga menceritakan kisah tragisnya, dan air matanya akan mengalir keluar. Jia Yapeng sangat bersimpati sehingga dia hampir menangis bersama Presiden Wang. Chuan Wang, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Tanya Jia Yapeng. Aku. Presiden Wang tiba-tiba menjadi bisu, karena Presiden Wang pada dasarnya tidak punya care untuk pergi. Awalnya, pabrik percetakannya hampir selesai. Kali ini, dia ditangkap. Meskipun dia akhirnya keluar dengan menyelamatkan Jia Yapeng, tidak ada kerugian yang sebenarnya, itu juga berarti reputasinya di industri percetakan benar-benar habis dan tidak ada yang akan berbisnis dengannya lagi. Tetapi jika Chuan Wang tidak mencetak, apalagi yang bisa dia lakukan? Bagaimanapun, kali ini dia memperburuk keadaan dan hidupnya pada dasarnya sudah berakhir. Dikatakan bahwa Guangdong berkembang sangat baik dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Saya bukan bahan untuk terbisnis. Lebih baik saya pergi bekerja, kata Presiden Wang.
Bagaimana kalau tinggal dan membantuku? Jia Yapeng dengan santai mengatakan tujuan sebenarnya. Meskipun Presiden Wong jatuh kali ini, itu bukan salahnya sendiri, tetapi anggota tim babi yang tidak bisa diandalkan. Dari segi otak dan karakter, Presiden Wong memang orang yang sangat cakap. Jika dia bisa merogoh sakunya untuk membantunya mengelola pabrik, dia bisa menghemat banyak waktu dan pikiran. Presiden Wong jelas tergerak oleh kata-kata Jia Yapeng. Dia terdiam beberapa saat. Lagi pula, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Presiden Jia, saya menghargai kebaikan Anda. Mungkin menyenangkan tinggal bersama Anda, tetapi saya masih ingin pergi ke daerah pesisir. Saya selalu berpikir akan ada peluang bisnis baru di sana. Sejujurnya, saya bukan orang yang bekerja untuk orang lain sepanjang hidup saya. Saya mengerti. Jia Yapeng tidak bersikeras. Dia tahu bahwa Wong tidak akan pernah bisa bekerja untuk orang lain. Bahkan jika dia terpaksa tinggal, dia harus mendirikan rumahnya sendiri jika dia tidak bisa mempertahankannya di masa depan. Saat itu, dia akan mengambil tulang punggung dari perusahaannya. Keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Ayo, Chuan Wong, ambillah. Jia Yapeng mengirimkan 1.000 yuan kepada Chuan Wong. Presiden Jia, apa maksudmu? Wajah Presiden Wong berubah. Jangan salah paham. Ini bukan amal. Bukankah kamu meminta keponakanmu untuk mengirim truk barang pagi ini? Ini adalah pembayaran untuk truk barang itu. Jauh sekali ke Guangzhou. Kamu harus bersiap-siap. Titik. Aku tidak bisa berbuat banyak untukmu, itu saja. Jia Yapeng menghela nafas. Chuan Jia, aku. Metu Chuan Wong benar-benar menitikkan air mata kali ini. Saya tidak ingin berterima kasih atas kebaikan Anda. Di masa depan, jika seseorang Wong bisa lolos begitu saja, bahkan jika dia kehilangan keluarganya, dia akan membalas kebaikan Chuan Jia hari ini. Dengan sedikit kesuraman, Presiden Wong pergi ke selatan ke Guangzhou untuk menjelajahi masa depan dan jalannya. Di pihak Jia Yapeng, ini adalah adegan yang sedang booming. Dalam beberapa hari berikutnya, sejumlah besar pekerja datang untuk melamar pekerjaan setiap hari. Pabrik makanan Dakian segera menjadi perusahaan dengan ratusan orang, yang merupakan perusahaan besar di seluruh kota Yuzhang, kecuali berbagai perusahaan milik negara. Namun, hanya lebih dari 20 pekerja ini yang menjadi operator lini depan untuk menggantikan pekerja lama yang kelelahan sehingga lini produksi tetap dapat berjalan dengan kecepatan penuh. Lagi pula, pabrik makanan Dakian hanya memiliki jalur produksi seperti itu. Tidak peduli berapa banyak orang yang direkrut, itu tidak dapat dimasukkan. Selain lebih dari 20 orang tersebut, 80 orang sisanya semuanya adalah anak muda, semuanya berusia sekitar 20-30 tahun, bersemangat, muda dan penuh vitalitas. Tentu saja, orang-orang ini juga terkontaminasi dengan kebodohan unik beberapa anak muda. Melihat Jia Yapeng, itu tidak jauh lebih besar dari dirinya. Bahkan beberapa bos muda tidak memiliki banyak rasa hormat. Beberapa orang bahkan memiliki provokasi dan tidak konvensional di mata mereka. Mengapa Anda seorang pekerja? Orang ini bosnya? Di bawah pengaturan Jia Yapeng, semua anak muda ini berkumpul di ruang konferensi. Pabrik Jia akan datang, selamat datang. Xiaowei, yang bertugas menjaga ketertiban di ruang konferensi dan bertindak sebagai tuan rumah sementara, melihat Jia Yapeng datang dan langsung berkata, "Huala." Tepuk tangan di ruang konferensi jarang terdengar, yang terdengar agak tidak rela. Sepertinya semua orang tidak senang denganku. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum begitu dia masuk dan melihat mata para karyawan baru ini. Aku tahu apa yang dipikirkan semua orang. Setiap orang pasti merasa bahwa itu bukan pria di depan kita. Apakah ayah dan ibu yang kaya memberinya bisnis keluarga seperti itu? Jika mereka memiliki ayah dan ibu seperti itu, mereka pasti lebih baik darinya. Tanda petik. Apakah saya benar? Haha. Seluruh ruang konferensi tiba-tiba tertawa. Sepertinya lebih baik mengobati udara kaku saat ini. Ini luar biasa. Setelah semburan kegelapan diri, karyawan baru merasa sedikit tampan saat melihat Jia Yapeng. Wajah Xiaowei menjadi pucat karena ketakutan. Saya khawatir tidak semua karyawan baru yang baru direkrut akan dipecat. Saya dapat sepenuhnya memahami ide-ide Anda. Tidak ada yang aneh.
Orang-orang muda mengira mereka adalah talenta seperti Zhang Liang, Xiaohi, Mayun dan Mahua Teng. Hanya saja Tuhan tidak membuka matanya dan tidak memberi Anda kesempatan untuk mainkan sepenuhnya kemampuanmu. Meskipun saya tidak tahu apakah Anda memiliki kejeniusan seperti itu, saya yakin lebih dari 80% dari Anda adalah orang bodoh yang benar, narsis, dan sombong. Jia Yapeng, yang baru saja tersenyum, menjadi dingin dan sarkastik pada detik berikutnya, dan suasana ruang konferensi yang sudah ceria tiba-tiba menjadi sunyi. Jia, meskipun kamu punya uang, kamu tidak bisa menghina kami seperti ini. Seorang pemuda tidak bisa menahan emosinya dan berteriak keras. Seluruh ruang konferensi mulai menjadi marah, dan beberapa anak muda mulai berteriak. Saya tidak menghina Anda. Saya tidak mengatakan bahwa 100% dari Anda bodoh. Pasti ada orang pintar dan orang besar di masa depan, tetapi 80% bodoh. Jika Anda marah kepada saya, itu membuktikan bahwa Anda telah membawa diri Anda ke dalam 80% orang bodoh. Jika demikian, saya menyambut Anda untuk memarahi saya. Saya tidak akan marah dengan orang bodoh. Suara Jia Yapeng turun, dan beberapa anak muda yang masih memarahi ibunya langsung menutup mulut. Yah, aku tahu kamu masih marah, tapi kamu harus mengerti bahwa tidak ada gunanya marah padaku. Satu-satunya cara untuk memukul wajahku adalah dengan membuktikan bakat dan kemampuanmu. Jia Yapeng mengetuk meja. Bagaimana kita bisa membuktikan diri? Ikuti ujian? Seorang pemuda bertanya dengan lantang. Apa yang kamu lakukan dalam ujian? Nilai ujian tidak dapat digunakan sebagai makanan. Saya diterima di Universitas Tsinghua tahun lalu. Sekarang saya masih bekerja sebagai pekerja. Jia Yapeng tertawa. Itu begal atau kuda? Tarik saja untuk berjalan-jalan. Jika menurutmu tidak ada platform untuk menunjukkan bakatmu, aku akan memberimu platform yang benar-benar adil sekarang. Jia Yapeng memposting di sini dan menepuk telapak tangannya. Xiaoyi di belakangnya segera menurunkan sebuah lukisan besar yang sudah lama digantung di dinding. Melihat lebih dekat menunjukkan bahwa itu adalah peta provinsi Xinjiang. Lihat di sini, ini platformmu untuk membuktikan dirimu. Jia Yapeng menggedor peta dan berteriak keras. Suasana seluruh ruang konferensi menjadi misterius kembali. Bab 19. Saya harus mengakui bahwa ketika seseorang menggantungkan peta di depan Anda dan memberitahu Anda bahwa dunia luas adalah panggung Anda, orang-orang akan jatuh ke dalam kegembiraan yang aneh, seperti orang-orang muda di ruang konferensi saat ini. Provinsi Xinjiang memiliki total 11 kota tingkat kabupaten dan 62 kabupaten. Perusahaan berencana untuk mengirim 2 manajer penjualan di setiap kota tingkat kabupaten dan 1 manajer penjualan di setiap kabupaten untuk bertanggung jawab atas penjualan terpadu produk perusahaan kami. Ini adalah panggung yang diberikan kepadamu oleh perusahaan. Perusahaan akan memberi kalian masing-masing gaji pokok 30 yuan sebulan. Kata Jia Yapeng, sengaja berhenti, dan segera mulai berbicara di ruang konferensi. Hanya 30 yuan sebulan, sangat sedikit? Untuk apa cukup uang? Aku khawatir tidak cukup hanya untuk makan. Bukankah ini upah minimum di kota Yuzhang? Kupikir itu 10 tahun yang lalu. Ketika saya mendengar bahwa gajinya sangat kecil, semua orang mulai bersuara lagi. Diam. Jia Yapeng memarahi, lalu menuangkan seteguk sup ayam. Orang dengan kemampuan nyata tidak akan melihat berapa gaji mati yang diberikan perusahaan kepadanya, tetapi berapa banyak uang yang bisa mereka peroleh. 30 yuan bulan ini baru 3 bulan pertama. Pasar belum dibuka sepenuhnya untuk saat ini, dan perusahaan hanya memberi Anda uang makan. Setelah 3 bulan, Anda tidak punya gaji. Apa? Seluruh ruang pertemuan mulai membuat masalah lagi. Jangan ribut. Tentu saja, perusahaan tidak akan membiarkan Anda mati kelaparan. Sebaliknya, perusahaan akan membuat semua orang kaya. Produk andalan perusahaan kami adalah mie PLF. Sekarang harga pasar mie PLF adalah 10 yuan per kotak, dan harga bekas pabrik yang dikirim ke berbagai toko adalah 6 yuan per kotak. Sebagai manajer penjualan perusahaan, harga yang Anda dapatkan dari perusahaan adalah 5 yuan per kotak. Semua wilayah menjual barang dengan harga yang sama. Jika Anda bisa menjual 30 kotak barang sebulan, Anda bisa mendapatkan 30 yuan sebulan.
Jika Anda bisa menjual 300 kotak barang sebulan, Anda bisa mendapatkan 300 yuan sebulan. Jika Anda... Begitulah. Mereka tiba-tiba menyadari apa yang dimaksud Jia Yapeng. Selama mereka bisa menjual 30 kotak sebulan, mereka bisa mendapat 30 yuan. Uang ini terdengar seperti untung besar. Bahkan tidak bisa menjual 30 kotak sebulan di suatu daerah. Sekalipun 100 kasus, tampaknya sangat sederhana. Ngomong-ngomong, saya akan memberitahu Anda data lain, yaitu, bulan ini, volume pengiriman pabrik makanan dakian kami di seluruh kota Yuzhang adalah 12.000 kotak. Artinya, hanya di satu kota Yuzhang, kami menjual 12.000 sekotak mie ALF. Jia Yapeng dengan tepat menambahkan api agar wajah semua orang memerah seperti Guan Gong. Kota Yuzhang sebenarnya menjual 12.000 kotak. Itu tidak berarti Anda bisa mendapatkan 12.000 yuan sebulan. Meskipun kota Yuzhang adalah ibu kota provinsi, volume penjualan pasti sangat berbeda dari kota tingkat kabupaten dan kota kabupaten lainnya. Bahkan jika Anda memotongnya 10 kali, itu akan menjadi 1.200 yuan. Ini adalah pendapatan bulanan 1.200 yuan dalam 90 tahun, yang cukup untuk berdiri di puncak seluruh rantai pendapatan. Tidak peduli gadis mana yang Anda suka, selama Anda menerima gaji, Anda akan segera menyelesaikan masalah pribadi Anda. Bisa juga membiarkan orang tua mereka menjalani kehidupan yang baik, membiarkan orang sekitar tidak menyukai kerabat dan teman mereka, tidak berani merendahkan diri lagi. Memikirkan hal ini, semua orang mulai bersemangat, menggosok tangan mereka dan bersiap untuk bertarung satu demi satu, seolah-olah uang sudah tersedia. Semangka, apakah menurutmu ini benar? Orang ini tidak membohongi kita. Di antara sejumlah besar anak muda di bawah panggung, seorang lelaki gemuk berbisik kepada lelaki kurus lainnya seperti Rami di sampingnya. Datanya mungkin dibesar-besarkan, tapi tidak akan dibesar-besarkan dimanapun. Peri itu hanya mie. Aku tahu kemarin, karena dia mencuri 5 yuan dari rumah untuk membeli mie sederhana ini, ayahnya menggantungnya di pohon dan memukulnya. Jika saya tidak melihat adegan ini, saya tidak akan datang ke sini untuk melamar pekerjaan hari ini. Humanis muda bernama Semangka. Oh, tidak heran kamu tidak ingin aku meneleponmu lusa, tapi hari ini kamu berinisiatif untuk menarikku. Jadi kamu melihat masa depan di sini. Pria gendut itu berkata dengan bersemangat. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang masa depan. Masih ada beberapa hal yang belum dijelaskan. Semangka merenung sejenak, lalu mengangkat tangannya dan berteriak, "Direktur pabrik, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan?" "Tentu saja," kata Jia Peng. "Ketika kita mengambil barang dari perusahaan, apakah kita mengambil barang dulu baru membayar, atau kita mengambil barang dulu baru membayar?" tanya Semangka langsung. Pria ini pintar. Dia bertanya langsung tentang intinya. Jia Yapeng bergerak dalam hatinya dan tersenyum, "Tentu saja, Anda harus membayar dulu dan kemudian mengambil barangnya. Jika tidak, jika Anda meminta ratusan kotak barang kepada saya, dan kemudian menggulung barang, tidak akan ada orang. Di mana saya bisa menemukanmu? Jika Anda mengambil barang dari perusahaan, pertama-tama Anda harus membayar dengan harga 5 yuan per kotak. Dengan cara ini, berapa banyak yang Anda jual adalah berapa, dan sisanya adalah semua uang Anda. Tentu saja, jika Anda tidak ingin melakukannya tanpa menjual barangnya, tidak masalah. Selama kemasannya tidak dibuka, perusahaan dapat mengembalikan uang Anda sepenuhnya. Apakah kita harus membayar ketika kita mendapatkan barang dari perusahaan untuk pertama kalinya? Bukankah kita harus memberikan uang kepada perusahaan terlebih dahulu karena kita belum mendapat gaji? Semangka bertanya dengan keras. Ketika mereka mendengar tentang Semangka, orang-orang yang masih senang itu langsung tenang. Mengapa mereka tidak menghasilkan uang, jadi mereka harus memberi uang terlebih dahulu? Benar. Jika kamu tidak mau melakukannya, kamu bisa pergi sekarang. Pintunya terbuka. Jia Yapeng mengakui dengan sangat mudah. Hal semacam ini dimaksudkan untuk diperjelas. Tidak ada yang disembunyikan. Ayo pergi. Ayo pergi. Sebelum kita mendapatkan uang, kita harus membayar dulu. Hampir setengah dari orang menyerah dan pergi. Mereka tidak punya uang. Tuhan tahu apakah pabrik itu pembohong atau tidak. Apa hubungan kami dengan perusahaan? Apakah pekerja perusahaan?
Atau rekanan perusahaan? Semangka lalu bertanya. Hubungannya tergantung pada posisimu sendiri. Jia Yapeng tersenyum lebih bahagia. Jika Anda merasa sebagai pekerja perusahaan, kami dapat menandatangani kontrak kerja. Jika Anda merasa sebagai mitra perusahaan, perusahaan dapat menandatangani perjanjian kerjasama dengan Anda. Isi positifnya serupa. Putuskan sendiri saja. Bagaimana membagi wilayah? Bagaimana jika ada yang berjualan di seberang perbatasan? Semangka mengejarnya. Dilarang keras. Ditindak tegas. Jia Yapeng berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu terjadi perilaku lintas batas, perusahaan akan segera menghentikan pengiriman. Mulai sekarang, tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Dia akan dikeluarkan dari tim kami. Yah, apakah kamu punya pertanyaan? Pertanyaan terakhir. Kata Semangka. Bagaimana dengan transportasi? Barang dikirim dari perusahaan ke semua kabupaten dan kota. Ongkos transportasinya tidak murah. Siapa yang akan bertanggung jawab atas uangnya? Semua biaya transportasi ditanggung oleh perusahaan. Jia Yapeng mengamati Semangka itu dalam-dalam. Namun, penggantian biaya transportasi akan tertunda. Jika Anda mengambil satu batch barang dari perusahaan, perusahaan akan mengganti biaya transportasi batch sebelumnya. Luar biasa. Semangka mau tidak mau berseru ketika mendengar kata-kata Jia Yapeng. Dengan berakhirnya dialog antara kedua orang tersebut, hanya tersisa belasan orang di ruang konferensi yang semula menampung ratusan orang. Jia Yapeng juga pergi ke seberang Semangka, tersenyum ke pihak lain dan bertanya, setelah mengajukan begitu banyak pertanyaan, apakah Anda melakukannya atau tidak? Jangan lakukan itu pembohong. Tidak ada alasan untuk membayar dulu untuk bekerja pada orang lain. Pria gendut itu meraih tangan Semangka dan berbisik di telinganya. Lakukan. Mengapa tidak melakukannya? Ini kesempatan bagus untuk menjadi kaya. Tentu saja aku akan melakukannya. Semangka mengangguk keras, sementara teman baiknya memutar matanya. Apakah Anda ingin menandatangani kontrak kerja atau kontrak kerja sama dengan saya? Jia Yapeng bertanya sambil tersenyum. Kalau begitu tanda tangani kontrak kerja, kata Semangka tanpa berpikir. Koma tubuh Jia Yapeng menegang sejenak. Dia segera mengangkat kepalanya karena terkejut, menatap teman sekelas Semangka itu dan saling memandang dengan hati-hati. Kamu adalah orang yang berbakat. Kupikir kamu ingin bekerja sama denganku. Jia Yapeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Kekuatanku terletak pada mataku. Semangka memegang kacamata miopianya dan berkata sambil tersenyum, kakiku tidak bisa bekerja, jadi sebaiknya aku naik kereta bersama. Aku bukan kereta api. Jia Yapeng tersenyum bahagia. Saya pesawat, atau J-20. Apa itu J-20? Bukankah paling banyak hanya ada J-8? Bab 20. Akhirnya, di antara lebih dari 100 anak muda yang datang melamar pekerjaan, hanya 8 orang yang menandatangani kontrak dengan perusahaan, dan 8 orang ini dimarahi oleh keluarganya setelah pulang, karena pergi melamar pekerjaan, tetapi pada akhirnya, mereka tidak hanya harus pergi ke tempat lain untuk bekerja, tetapi juga harus membayar barang-barang perusahaan terlebih dahulu. Ada orang bodoh seperti itu di dunia. Jadi 8 orang ini sebenarnya bukan batas penjualan, ini batas kapasitas produksi pabrik makanan Dakian, batas lini produksi lama yang kecil, yaitu 2 juta kantong dalam 3 bulan. Selain itu, karena poros berputar terus-menerus selama 3 bulan berturut-turut, jalur produksi runtuh sekali di tengah, dan butuh 3 hari untuk memperbaikinya. Saat ini, panggilan pemesanan dari berbagai tempat di kota Yuzhang masih berlanjut, dan banyak orang telah memesannya untuk bulan depan, yang menunjukkan popularitas penjualan. 100.000 kotak mie hanyalah mie. Harga penampilan setiap kota adalah 6 yuan. Dalam 3 bulan, penjualan pabrik makanan Dakian adalah 600.000 yuan. Tidak termasuk berbagai biaya, setengah laba bersih Jia Yapeng adalah 300.000 yuan. Tahun 1990-an, ini adalah angka yang dikagumi oleh banyak orang. Di ibu kota provinsi seperti Yuzhang, 300.000 orang bahkan dapat membeli bangunan tempat tinggal secara langsung.